Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan the material about the behavioral system, model pembelajaran perilaku. Anggotanya antara lain Widya Anggrayani, Lemia Edelweiss, Dian Raditya, Rafli Hapisani, Salma Fitria, dan Trisya Ananda. Baik, langsung saja. Saya sebagai speaker pertama akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran perilaku. Di sini sebenarnya ada dua pengertian ya. Yang pertama menurut Duncan dan yang kedua menurut Joyce and Weil. Menurut Duncan 1986 and 32, behavior model of instruction are systems for arranging the relationships among three variables: prompt, behavior, and consequences. Jadi, model instruksi perilaku merupakan sistem yang mengatur hubungan antara tiga variabel, yaitu petunjuk, perilaku, dan konsekuensi. Sedangkan menurut Joyce and Weil 2009, model modifikasi perilaku merupakan desain pembelajaran yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus yang diberikan. Dan yang kedua yaitu dasar teorinya. Dasar teoritik dari kelompok model pembelajaran ini ialah teori-teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dengan cara memanipulasi penguatan atau bisa disebut juga reinforcement. Model ini dikenal juga sebagai model modifikasi perilaku atau behavioral modifications. Semua model pembelajaran ini bersumber dari kerangka teori behavioral. Istilah-istilah lain yang sejenis dan dipergunakan adalah teori belajar sosial, modifikasi perilaku, dan terapi perilaku. Kelompok model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Model-model perilaku mempunyai penerapan yang cukup luas dan diarahkan kepada bermacam-macam tujuan pendidikan, latihan perilaku antar pribadi, dan terapi. Berdasarkan pada pengendalian stimulus dan penguatan model-model behavior dan kondisi-kondisi antara baik secara individual maupun secara kelompok gitu. Lalu yang selanjutnya adalah karakteristik umum pada model pembelajaran perilaku adalah dalam perihal penjabaran yang harus dipelajari peserta didik, yaitu seperti penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari menjadi serangkaian perilaku dalam bentuk yang lebih kecil dan berurutan. Pada umumnya, pengendalian perilaku terletak pada pihak guru atau pendidik, meskipun peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengendalikan perilakunya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dan prinsip model pembelajaran perilaku. Yang pertama yaitu ciri-ciri model pembelajaran perilaku ada 4. Nomor 1, mementingkan faktor lingkungan. Jadi mungkin ini lebih mementingkan lingkungan sekitar seperti itu. Yang kedua yaitu menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan menggunakan metode objektif. Jadi ini tuh
menekankan pada tingkah laku yang nampak, maksudnya yang terlihat gitu. Jadi penelitiannya pun, pembelajarannya pun menggunakan metode yang objektif. Dan yang ketiga yaitu sifatnya mekanistik. Dan yang keempat yaitu mementingkan masa lalu. Lalu selanjutnya ada juga prinsip model pembelajaran perilaku. Yang pertama, prinsip pembelajaran menurut Joyce and Well 2009. Di antara lain prinsip pembelajarannya sebagai berikut. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, perilaku sebagai fenomena yang bisa diamati dan diidentifikasi. Jadi ini tuh perilakunya menjadi fenomena yang bisa diamati dan diidentifikasi, jadi bisa terlihat gitu dan mudah. Dan yang kedua yaitu kebutuhan terhadap tingkah laku yang kurang adaptif. Dan yang ketiga, tujuan tingkah laku adalah hal yang khusus, terpisah dan bergantung pada individu. Yang keempat, teori tingkah laku fokus pada hal-hal yang ada di sini dan yang terjadi saat ini. Lalu yang selanjutnya yaitu prinsip model pembelajaran menurut Gage Berliner 1984, meliputi peran konsekuensi, penguatan atau reinforcer, penghukuman atau punisher, kesegaran konsekuensi, immediacy of consequence, pembentukan atau shaping, kepunahan atau execution, dan jadwal penguatan schedule, dan jadwal penguatan atau schedule of reinforcement, ketahanan atau maintenance, dan peran antecedent atau rule of antecedent. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diterangkan lagi oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Anggrayani dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran perilaku. Kekurangannya, yang pertama, pembelajaran hanya berpusat pada guru, peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan bosan. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi, karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Kemudian kelebihannya, yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Kemudian, macam-macam model pembelajaran perilaku. Pertama, ada model instruksi langsung. Model instruksi langsung terdiri dari 5 tahap aktivitas, yakni orientasi, presentasi, praktek yang terstruktur, praktek di bawah bimbingan, dan praktek mandiri. Yang pertama ada sintaks. Poin pertamanya, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Menjelaskan tujuan, para siswa perlu mengetahui dengan jelas mengapa mereka berpartisipasi
dalam suatu pelajaran tertentu, dan mereka perlu mengetahui apa yang harus dapat mereka lakukan setelah selesai berperan serta dalam pelajaran itu. Menyiapkan siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa, memusatkan perhatian siswa pada pokok pembicaraan, dan mengingatkan kembali pada hasil belajar yang telah dimilikinya, yang relevan dengan pokok pembicaraan yang akan dipelajari. Kemudian poin B yaitu mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Menyampaikan informasi dengan jelas. Kejelasan informasi atau presentasi yang diberikan guru kepada siswa dapat dicapai melalui perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran yang baik. Dalam melakukan presentasi, guru harus menganalisis keterampilan yang kompleks menjadi keterampilan yang lebih sederhana dan dipresentasikan dalam langkah-langkah kecil, selangkah demi selangkah. Melakukan demonstrasi. Pengajaran langsung berpegang teguh pada asumsi bahwa sebagian besar yang dipelajari berasal dari pengamatan terhadap orang lain. Mendemonstrasi suatu keterampilan atau konsep dengan berhasil. Guru perlu sepenuhnya menguasai konsep atau keterampilan yang akan didemonstrasikan dan berlatih melakukan demonstrasi untuk menguasai komponen-komponennya. Kemudian poin ketiga yaitu menyediakan latihan terbimbing. Salah satu tahap penting dalam pengajaran langsung adalah cara guru mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan terbimbing. Keterlibatan siswa secara aktif dalam pelatihan dapat meningkatkan retensi, membuat belajar berlangsung dengan lancar, dan memungkinkan siswa menerapkan konsep atau keterampilan pada situasi yang baru. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Raditya dari kelompok 4. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi dari materi sebelumnya yang telah dibacakan, yaitu mengenai sistem sosial. Nah, di dalam pembelajaran langsung, guru memberikan informasi secara tahap demi tahap dan merancang kegiatan sedemikian rupa. Adanya kegiatan tanya jawab akan memperlancar pembelajaran. Nah, sistem sosial itu ada 3 pola hubungan ya dalam sistem sosial, yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Pola hubungan disebut tinggi apabila guru menjadi pemegang kendali dalam pembelajaran. Pola hubungan disebut menengah apabila guru berperan sederajat dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pola hubungan disebut rendah apabila guru memberikan kebebasan kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip reaksi. Prinsip reaksi yaitu pola perilaku guru dalam memberikan reaksi terhadap perilaku siswa dalam belajar. Contohnya yaitu 1. Menjelaskan tujuan pembelajaran, 2. Memotivasi dan memusatkan perhatian siswa, 3. Mendemonstrasikan dan menyajikan informasi setahap demi setahap, 4. Merencanakan dan memberikan bimbingan pelatihan awal, 5. Mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik dan memberikan umpan balik. Selanjutnya yaitu sistem pendukung. Sistem pendukung adalah penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, misalnya media dan alat peraga. Sistem pendukung dalam model ini meliputi rangkaian pemberian tugas, media atau alat peraga seperti PowerPoint, lembar kerja siswa. Dampak instruksional dan pengiring. Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan para siswa pada tujuan yang diharapkan. Yang kedua, dampak pengiring. Dampak pengiring adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh para siswa tanpa pengarahan langsung dari guru. Selanjutnya itu model belajar dari simulasi. Model pembelajaran simulasi merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya atau state of affairs atau proses. Menurut Josh dan Weil, simulasi merupakan sebuah pembelajaran yang memasukkan bagian-bagian dalam dunia nyata, disederhanakan, dan disajikan dalam ruang kelas. Usaha ini dilakukan dalam rangka memperkirakan kondisi serealistis mungkin,
sehingga konsep yang dipelajari dan solusi yang dikembangkan dapat benar-benar dipraktikkan dalam dunia nyata. Menurut Sri Anita, metode simulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang menggunakan metode simulasi cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lemia Dalwis. Saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa metode simulasi itu merupakan salah satu metode mengajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Nah, proses pembelajaran yang menggunakan simulasi ini cenderung objeknya itu bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan hanya kegiatan yang bersifat pura-pura. Kegiatan simulasi ini dapat dilakukan oleh siswa pada kelas tinggi di sekolah dasar. Dalam pembelajarannya itu, siswa akan dibina kemampuannya berkaitan dengan keterampilan berinteraksi dan juga berkomunikasi dalam kelompok. Selain itu juga, dalam metode simulasi ini, siswa itu akan diajak untuk bermain peran beberapa perilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada tujuan model pembelajaran simulasi. Ada 8. Yang pertama itu melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Yang ketiga, melatih memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan keaktifan belajar. Yang kelima, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Yang keenam, melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. Yang ketujuh, menumbuhkan daya kreatif siswa. Dan yang terakhir itu, melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi. Selanjutnya, tahapan model simulasi. Model simulasi ini memiliki 4 tahap menurut Joyce dan Weil. Yang pertama itu tahap orientasi, di mana di dalam tahap orientasi ini berisikan menyajikan topik, menjelaskan simulasi dan permainan, dan menyajikan ikhtisar simulasi. Tahap yang kedua yaitu latihan partisipasi, yang mana di dalamnya itu membuat skenario, baik itu aturan, peran, prosedur, skor, tipe keputusan yang akan dipilih, dan juga tujuan. Di dalamnya juga ada menugaskan peran dan juga melaksanakan praktisi. Tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan simulasi. Di dalamnya itu berisi memimpin aktivitas dan administrasi permainan, mendapatkan evaluasi ataupun umpan balik, dan juga menjelaskan kesalahan konsepsi dan juga melanjutkan simulasi. Nah, di tahap yang keempat yaitu tahap wawancara partisipasi, yang mana di dalamnya itu menyimpulkan kejadian, persepsi, dan juga kesulitan, menganalisis proses, membandingkan simulasi dengan dunia nyata, menghubungkan simulasi dengan materi pelajaran, dan menilai dan juga kembali merancang simulasi. Nah, selama proses simulasi, guru itu harus menekankan perilaku yang tidak evaluatif namun tetap sportif. Nah, jadi guru di sini bertugas untuk menyajikan lalu memfasilitasi pemahaman dan penafsiran tentang aturan dalam aktivitas simulasi. Selain itu juga untuk membuat aktivitas semenarik mungkin dan dapat perhatian serta fokus pada isu yang relevan, guru itu harus menghampiri kelompok yang memenangkan permainan. Nah, kunci dari kesuksesan tersebut atau memenangkan permainan tersebut sebenarnya juga ditentukan oleh kerjasama
dan kemauan untuk berpartisipasi dalam diri siswa. Dengan bekerja sama, siswa itu bisa saling berbagi gagasan dan juga saling mengevaluasi antar teman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisha Anandari Jani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu tentang simulasi bisa menstimulus pembelajaran. A. Sintaks. Sintaks dalam model pembelajaran yaitu berarti langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses pembelajaran. Menurut Joyce and Weil pada tahun 2003, model ini memiliki tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah sintagmatik. Tahap yang pertama yaitu orientasi. Pada tahap ini yang harus dilakukan pertama adalah menyediakan berbagai topik simulasi dan konsep-konsep yang akan diintegrasikan dalam proses simulasi. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan prinsip simulasi dan permainan. Jadi guru menyediakan topik yang akan dijadikan topik simulasi, kemudian menjelaskan prinsip dalam permainannya seperti apa. Yang ketiga adalah memberikan gambaran teknis secara umum tentang proses simulasi. Kemudian tahap keduanya yaitu latihan bagi peserta. Pada tahap yang kedua ini, yang pertama adalah membuat skenario yang berisi aturan, peranan, langkah pencatatan, bentuk, keputusan yang harus dibuat, dan tujuan yang akan dicapai. Ini adalah yang harus dilakukan oleh peserta. Yang kedua adalah menugaskan para pemeran dalam simulasi, menugaskan apa saja tugas-tugasnya. Yang ketiga adalah mencoba secara singkat suatu episode. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini yaitu proses simulasi. Pada proses ini anak-anak yang harus pertama kali dilakukan adalah melaksanakan aktivitas permainan dan pengaturan kegiatan tersebut. Jadi peserta itu melakukan aktivitas permainannya dengan segala peraturan yang sudah ditentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah memperoleh umpan balik dan evaluasi dari hasil pengamatan terhadap performa si pemeran. Jadi memberikan umpan balik atau penilaian dan evaluasi dari penampilan yang sudah ditampilkan. Yang ketiga adalah menjernihkan hal-hal yang miskonsepsional atau yang di luar dari konsep atau tidak sesuai dengan konsep. Yang kedelapan dan yang selanjutnya adalah melanjutkan permainan atau simulasi. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap 4 yaitu pemantapan dan debriefing. Yang pertama adalah memberikan ringkasan mengenai kejadian dan persepsi yang timbul selama simulasi. Yang kedua adalah memberikan ringkasan yang mengenai kesulitan-kesulitan dan wawasan para peserta. Jadi memberi ringkasan bagaimana sih kesulitan-kesulitan dan wawasan yang dimiliki oleh peserta, apakah sudah banyak wawasannya atau belum. Kemudian menganalisis proses, yaitu menganalisis setiap proses yang sudah dilakukan dari tahap pertama sampai tahap ketiga, apakah setiap tahapan itu berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian yang keempat adalah membandingkan aktivitas simulasi dengan dunia nyata, apakah itu realistis atau tidak. Yang kelima adalah menghubungkan proses simulasi dengan isi pelajaran. Dan yang terakhir adalah menilai dan merancang kembali simulasi. Guru menilai dan merancang kembali simulasi. Kemudian mungkin di dalam menilai dan merancang kembali ini bisa menjadikan motivasi ke depannya untuk lebih baik dalam menampilkan performanya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Hafizani akan melanjutkan pembahasan tahapan dari model pembelajaran menurut Joyce dan Weil pada tahun 2003. Sistem sosial. Di dalam simulasi, pengajar harus dengan sengaja memilih jenis kegiatan dan mengatur siswa dengan merancang kegiatan yang utuh dan padat mengenai sesuatu proses. Karena itu, model ini termasuk model yang terstruktur.
Namun demikian, kerjasama antar peserta sangat diperhatikan. Keberhasilan dari model ini tergantung pada kerjasama dan kemauan dari siswa untuk secara bersungguh-sungguh melaksanakan aktivitas ini. Selanjutnya, prinsip reaksi atau pengelolaan. Dalam model ini, pengajar berperan sebagai pemberi kemudahan atau fasilitator. Dalam keseluruhan proses simulasi, pengajar bertugas dan bertanggung jawab atas terpeliharanya suasana belajar dengan cara menunjukkan sikap yang mendukung atau suportif dan tidak bersifat menilai atau evaluatif. Dalam hal ini, pengajar bertugas untuk lebih dahulu mendorong pengertian dan penafsiran para siswa terhadap isi dan makna dari simulasi tersebut. Selanjutnya, sistem pendukung. Sarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan simulasi ini bervariasi, mulai dari yang paling sederhana dan murah, ke yang paling kompleks dan mahal. Misalnya bila sarana yang dipergunakan berupa simulator elektronik, tentu hal ini memerlukan biaya yang besar. Tapi bila sarana yang diperlukan itu hanyalah berupa kartu ataupun kelereng, tentu sangat murah. Dan terakhir, jenis-jenis metode simulasi adalah sebagai berikut. 1. Bermain peran atau role playing. Dalam proses pembelajarannya, metode ini mengutamakan pola permainan dalam bentuk dramatisasi. Dramatisasi dilakukan oleh kelompok siswa dengan mekanisme pelaksanaan yang diarahkan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya. Simulasi ini lebih menitik beratkan pada tujuan untuk mengingat atau menciptakan kembali gambaran masa silam yang memungkinkan terjadi pada masa yang akan datang, atau peristiwa yang aktual dan bermakna bagi kehidupan sekarang. Kedua, sosiodrama. Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia. Dalam pembelajarannya, yang dilakukan oleh kelompok untuk melakukan aktivitas belajar, memecahkan masalah yang berhubungan dengan masalah individu sebagai makhluk sosial, misalnya hubungan anak dan orang tua, antara siswa dengan teman kelompoknya. Ketiga, permainan simulasi atau simulasi games. Dalam pembelajarannya, siswa bermain peran sesuai dengan peran yang ditugaskan sebagai belajar membuat suatu keputusan. Yang terakhir, peer teaching. Peer teaching merupakan latihan mengajar yang dilakukan oleh siswa kepada teman-teman calon guru. Sekian dari pembahasan yang dapat saya dan rekan saya tujukan. Terima kasih telah mendengarkan dari kelompok kami. Saya tutup pembahasan ini dengan berkata alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.